2072. Selanjutnya saya akan mengerjakan kegiatan praktikum pencemaran lingkungan deterjen dengan menggunakan objek kacang hijau. Untuk perlakuannya hampir sama dengan bawang sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang berbeda ketika pada media menggunakan objek yang berbeda. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum kali ini, saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang mesti kita perlukan. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan kacang hijau, kertas timah, botol aqua gelas ukuran 220 ml, label secukupnya, botol dengan ukuran 1000 ml, kemudian gelas ukur, deterjen, kapas, sendok, dan air biasa. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat larutan deterjen 100%. Seperti sebelumnya, kita membuat larutan 100% dengan mencampurkan deterjen dengan 1000 ml air. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur deterjen sekitar 1 gram, kemudian kita akan mengukur air sebanyak 1000 ml. Kemudian air yang sudah 1000 ml ini kita tuangkan ke tempat wadah. Kemudian kita melarutkan dengan deterjen. Kita aduk sampai merata. Setelah larutan ini tercampur rata, langsung kita pindahkan ke dalam wadah 1000 ml ini, seperti ini. Proses selanjutnya adalah mengencerkan 100% ini menjadi 50% dengan cara kita mengambil 50% terlebih dahulu. Kita ukur kembali menjadi 50% dengan sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan dengan 500 ml air biasa. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas ukur yang 50%. Langkah selanjutnya, kita mengambil yang 50% ini menjadi 25% sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 500 ml air biasa. Dan kita pindahkan ke 25%. Yang 25% ini kita pindahkan kembali ke gelas ukur yang kita ambil hanya 500 ml saja. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 500 ml air biasa. Kita masukkan ke dalam larutan selanjutnya. Setelah 12,5%, kita ambil lagi 50%-nya menjadi 500 ml. Tambahkan lagi dengan 500 ml air biasa. Dan kita masukkan ke dalam 6,25%. Kemudian kita akan masukkan lagi ke dalam gelas ukur mengambil untuk 500 ml. Terakhir kita tambahkan lagi menjadi 1000 ml. Dan kita masukkan kembali ke dalam wadah yang bersihkan 3,1%. Kemudian untuk yang air kontrol kita bisa isi dengan air biasa saja. Setelah kita melakukan pengenceran sampai menjadi 3,1% dengan ditambah air biasa, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses perendaman terhadap kacang hijau tersebut. Kemudian setelah kita rendam, maka bagian mengapung akan kita buang dan bagian yang tenggelam yang akan kita gunakan ke dalam proses praktikum kali ini. Dan saya sudah merendam seperti ini, memudahkan kita bekerja karena saya memiliki botol yang cukup besar. Kita bisa pindahkan ini ke dalam sini. Setelah semua larutan dipindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil, kita bisa merendam kacang hijau ini ke dalam masing-masing larutan sebanyak 10 biji dengan menunggu waktu 5 menit. Setelah semua kacang hijau sudah masuk ke dalam masing-masing larutan, kita tunggu selama 5 menit. Setelah kita menunggu 5 menit perendaman menggunakan masing-masing larutan, kemudian masing-masing kacang hijau tersebut kita tiriskan, kemudian nanti akan kita pindahkan ke dalam wadah berikutnya. Sebelum kita tiriskan, terlebih dahulu kita bisa memberikan masing-masing medianya menggunakan kapas. Kemudian kita tiriskan dan langsung akan kita pindahkan. Setelah kita tiriskan kacang hijau dari larutan tadi, maka kita akan memasukkan ke dalam media selanjutnya. Terlebih dahulu kita ambil sebanyak 3 atau sampai 5 tetes agar membasahi kapas tersebut. Lakukan hal ini sampai ke 7 botol tersebut. Setelah kacang hijau yang tadi kita pindahkan ke dalam masing-masing larutan sesuai mereknya, maka kita bisa tutup wadah ini menggunakan kertas timah. Hal ini dikarenakan agar cahaya yang nantinya masuk tertutup, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan
kacang hijau ketika ditutup bagian atas ini seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini. Hal ini akan kita tunggu selama 24 jam dan 40 jam. Ketika sudah 24 jam kita bisa mencek bagaimana keadaan kecambah atau kacang hijau tersebut. Inilah penampakan dari kacang hijau yang telah kita diamkan selama 24 jam dan 24 jam. Kita bisa melihat bagian di sini ada 7 macam, per persennya beda-beda. Setelah selama 24 jam, maka kacang hijau bisa kita lihat per masing-masing. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris dan kita bikin datanya ke dalam kertas ini. Di sini bisa kita lihat per masing-masing kacang hijau yang telah didiamkan selama. Di sini kita bisa melihat kecambahnya sudah panjang. Kemudian kita ukur menggunakan milimeter menggunakan penggaris. Setelah kita keluarkan masing-masing, kemudian kita hitung per masing-masing kacang hijau ini. Kita bisa lihat ini diukur satu-satu. Begitu juga dengan yang 3,1%, 6,2%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Nanti semua nilai di sini akan kita pindahkan dulu ke dalam ini dengan perkecambahan pada 24 jam dan 72 jam. Setelah kita masukkan nilai-nilai panjang dari akar kecambah tersebut, maka kita bisa mendapatkan hasil dari akhir dari praktikum kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam praktikum kali ini, pada konsentrasi rendah 3,1% dan 6,26%, pertumbuhan tetap terjadi meskipun panjang akar tetap lebih pendek dibandingkan dengan air kontrol. Kemudian pada konsentrasi deterjen 100%, hampir sepenuhnya membuktikan proses perkecambahan, ditandai dengan tidaknya tumbuh sebagian besar biji kacang hijau, karena deterjen memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan akar tumbuhan, dan itu semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin terhambat pertumbuhan akar kecambah.